Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini Mak Penny sedang mendampingi Ananda Konita Akifanadin yang mewakili SMP Negeri 2 Banjarmangu dalam kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N SMP MTS Sederajat tingkat Kabupaten Banjarnegara cabang Lomba Mendongeng. Di video ini, kalian bisa menyaksikan penampilan lengkap dari Ananda Konita. Semoga dapat memberi hiburan, inspirasi, serta menambah semangat bagi para pelajar untuk terus berkarya dan berprestasi. Selamat menonton ya guys, jangan lupa terus dukung channel Mak Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Konita Akifanadin dari SMP Negeri 2 Banjarmangu. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng berjudul Asal Usul Sungai Serayu, Amarah yang Dibangkitkan Manusia. Pernahkah kalian membayangkan jika sungai yang selama ini memberi kehidupan tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk? Bagaimana jika air yang menenangkan datang membawa lumpur, batu, dan kehancuran? Dan bagaimana jika itu semua terjadi karena kesombongan manusia sendiri? Malam itu, langit di Banjarnegara seperti pecah. Awan hitam menggantung rendah di atas desa. Petir menyambar tanpa henti hingga cahaya putihnya menerangi rumah warga yang mulai panik. Tiba-tiba, tanah retak panjang. Suara gemuruh terdengar dari arah bukit. Lalu, air hitam bercampur lumpur datang menerjang desa. Lari! Lari! Airnya datang! Warga berhamburan keluar rumah sambil membawa anak-anak mereka. Ada yang terpeleset di jalan berlumpur, ada yang menangis sambil memanggil keluarganya. Ayam, kambing, dan barang-barang rumah hanyut terbawa arus. Pohon tumbang, rumah roboh, tangisan terdengar di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berdiri gemetar. Namanya Fajar. Dan semua bencana itu berawal dari dirinya. Sejak dahulu, Sungai Serayu mengalir dari Pegunungan Dieng melewati Banjarnegara. Airnya memberi kehidupan bagi masyarakat. Sawah tumbuh hijau karena aliran airnya. Para petani menggantungkan hidup mereka pada air serayu. Anak-anak bermain di tepi sungai setiap sore. Karena itulah Tetua Desa selalu berpesan, jangan rusak keseimbangannya. Jangan ubah jalannya. Karena mereka percaya bahwa alam selalu punya cara untuk menjaga dirinya. Namun, semua itu mulai berubah ketika Fajar kembali ke desa. Fajar adalah anak desa yang tumbuh paling pintar sejak kecil. Ia merantau hingga ke Amerika untuk belajar arsitektur dan pembangunan wilayah. Setelah 4 tahun kuliah, Fajar akhirnya lulus dengan predikat cum laude, Insinyur Fajar. Suatu hari, ia pulang dengan penuh kebanggaan. Sebuah mobil hitam
berhenti di depan balai desa. Warga berkumpul melihat kepulangan Fajar. Fajar sekarang jadi orang sukses. Anak muda seperti dia cocok memimpin desa. Ya iyalah, katanya lulusan terbaik. Fajar turun dengan pakaian rapi dan sepatu mengkilap. Ia tersenyum kecil sambil memandang desanya. Beberapa hari kemudian, desa mengadakan pemilihan kepala desa baru. Karena terlalu percaya kepada Fajar, warga tidak ada yang berani mencalonkan diri melawannya. Fajar menjadi calon tunggal dan akhirnya Fajar diangkat menjadi kepala desa baru. Warga menyambut keputusan itu dengan meriah. Hore! Hore! Malam pelantikan diadakan pesta di balai desa. Lampu-lampu dipasang di sepanjang jalan. Warga berkumpul sambil membawa makanan dari rumah mereka masing-masing. Saat berdiri di depan warga, Fajar berkata dengan penuh percaya diri, "Aku akan mengubah desa ini menjadi desa paling maju di Banjarnegara." Sorak tepuk tangan langsung memenuhi balai desa. Hidup Fajar! Hidup Fajar! Hidup! Beberapa minggu kemudian, Fajar mulai merancang proyek untuk desanya. Ia ingin membuat tanggul besar di Sungai Serayu, meluruskan aliran sungai, dan menutup cabang-cabang kecil agar lebih banyak lahan bisa digunakan. Menurutnya, desa itu akan terlihat modern dan maju. Suatu malam, warga berkumpul di aula desa untuk mendengarkan rencana besar Fajar. Dengan penuh semangat, Fajar menunjukkan gambar-gambar rancangannya. Aku akan mengubah desa ini menjadi desa modern. Kita akan membuat proyek terbesar yang pernah ada di desa ini. Kita bangun tanggul raksasa, kita luruskan aliran sungai, kita tutup cabang-cabang kecil. Kalau proyek ini, desa kita akan menjadi desa paling maju. Warga berbisik kagum mendengar rencana besar Fajar. Mereka membayangkan jalan yang lebih luas, sawah yang lebih luas, dan desa yang terlihat modern. Hari demi hari, proyek besar itu dimulai. Para pekerja keluar masuk desa membawa semen, batu, dan kayu. Warga mulai menyebut proyek itu sebagai proyek terbesar yang pernah ada di desa mereka. Ia memotong pohon-pohon di tepi Sungai Serayu. Ia mulai meluruskan air dan menutup cabang-cabang kecil. Awalnya semua terlihat berhasil. Jalan mulai rapi, sawah menjadi luas, dan desa terlihat modern. Warga mulai memuji Fajar. Pak Kepala Desa hebat ya. Baru dipimpin Fajar, desa langsung maju. Pujian itu membuat Fajar semakin yakin bahwa dirinya benar. Namun, tanpa disadari, ia sedang membangun bencana. Musim hujan pun datang. Hari pertama, hujan turun deras. Warga masih menganggap biasa karena hujan besar memang sering terjadi di sekitar Sungai Serayu. Namun, saat pagi tiba, air terlihat lebih keruh dari biasanya. Hari kedua, hujan turun lebih deras. Air mulai meluap hingga menyentuh tepi tanggul baru buatan Fajar. Beberapa petani mulai khawatir karena sawah mereka tergenang. Hari ketiga, hujan turun tidak berhenti sama sekali.
Angin berhembus kencang, bahkan langit gelap saat siang hari. Tanah di dekat tanggul mulai longsor. Warga mulai panik. Suatu malam, beberapa warga berkumpul untuk mendatangi rumah Fajar. Tok, 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 Pak Kepala Desa, gimana ini? Air semakin besar. Tanah di dekat tanggul mulai retak. Seorang sesepuh desa berkata dengan nada kesal. Fajar, 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 hentikan proyek ini sebelum terlambat. Fajar mencoba tetap tenang. Tanggul ini dibuat dengan perhitungan modern. Semua aman. Padahal ia sendiri mulai takut. Saat warga mulai kembali ke rumah mereka masing-masing, Fajar berjalan sendiri ke tepi tanggul Serayu. Ia melihat sendiri bagaimana derasnya arus menghantam tembok tanggul. Saat itu Fajar mulai merasa takut. Malam itu hujan turun deras lebih dari kemarin. Tanah di dekat tanggul retak. Petir menyambar tanpa henti. Angin berhembus kencang. Tiba-tiba bukit runtuh. Lalu tanggul besar buatan Fajar pecah. Air menghantam desa, menerjang rumah-rumah warga. Jeritan terdengar di mana-mana. Lari! Anakku! Tolong! Namun setelah malam itu berakhir, Fajar tidak langsung berubah. Ia masih meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bencana alam biasa. Ini pasti bencana alam biasa. Aku masih tidak percaya kalau ini gara-gara aku. Keesokan paginya, desa menjadi lebih sunyi. Rumah-rumah rusak, sawah hancur, dan sebagian besar warga kehilangan rumah mereka. Fajar mulai merasa bersalah. Keesokan paginya, Fajar mendatangi rumah warga. Ia melihat seorang anak kecil memeluk boneka sambil menangis. Ibunya juga menangis karena sawah mereka hancur. Dan saat itu, Fajar mulai merasa bersalah. Saat sore hari, Fajar mendatangi sesepuh desa. Maafkan aku bersalah. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Sesepuh itu menatap Fajar, lalu berkata, ilmu tidak salah. Yang salah adalah kesombongan manusia saat merasa lebih hebat dari alam. Fajar akhirnya berubah. Ia mulai menanam kembali pohon di tepi sungai, membuka aliran air yang ditutup. Ia juga membantu warga membangun rumah mereka kembali. Akhirnya desa mulai pulih, sawah kembali hijau, anak-anak kembali bermain di tepi sungai. Kini Fajar sadar bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati. Karena generasi muda yang hebat bukanlah mereka yang merasa paling pintar, tetapi mereka yang menjadikan kearifan masa lalu sebagai pondasi masa depan. Sungai Serayu mungkin terlihat tenang, tetapi alam tidak pernah lupa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.